Dan pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat tren positif investor mulai melirik ke pasar keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah. Hal tersebut tergambar dari indeks saham syariah Indonesia yang naik menjadi 3.344 triliun rupiah pada tahun 2020 lalu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat tren positif investor mulai melirik ke pasar keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya diversifikasi produk di pasar modal syariah yang membuat investasi turut bertumbuh. Saat ini, untuk kapitalisasi saham syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI terjadi kenaikan 28,6% atau dari 2.600 triliun rupiah pada 2015 lalu menjadi 3.344 triliun rupiah pada 2020. Pertumbuhan juga terjadi pada suku korporasi dari 9,9 triliun rupiah menjadi 30,35 triliun rupiah untuk periode yang sama. Sementara sukuk negara mencatat kenaikan lebih dari 3 kali lipat dari 297,58 triliun rupiah menjadi 972,9 triliun rupiah. Adapun reksadana syariah mengalami kenaikan 574,86% dari 11,02 triliun rupiah menjadi 74,37 triliun rupiah. Dan untuk jumlah pelakunya tercatat syariah online trading system tumbuh 4.908 pengguna menjadi 85.891 pengguna. Lalu untuk investor reksadana tumbuh dari 63.137 investor menjadi 483.440 investor. Lantas bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini? Akankah dapat membawa dampak baik terhadap perekonomian nasional? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDEX Precision Closing Market. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, pasar modal syariah dinilai memiliki potensi yang cukup baik. Hal tersebut tergambar dari banyaknya para investor yang mulai melirik instrumen investasi keuangan syariah. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan saya Fajar Wayong. Selamat siang, Fajar. Ya, selamat siang, Prisa. Iya, Fajar, berbicara mengenai pasar modal syariah gitu ya. Bisa dijelaskan laporan terkait peta jalan pengembangan pasar modal syariah ini sejauh ini sudah seperti apa? Oke, baik Prisa dan juga pemirsa, kembali lagi bersama saya Fajar Wayong dan kali ini kita membahas topik yang sangat menarik, yakni pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dan tadi yang Prisa tanyakan adalah bagaimana kemudian peta jalan begitu ya, atau bisa kita sebut roadmap pengembangan pasar modal syariah. Dan tentunya ini masih menyambung dari IDEX Channel Syariah Fair 2021 yang kemarin saja sudah dilangsungkan begitu ya, 2 hari terakhir terkait juga pasar modal syariah yang menjadi salah satu bahasan. Dan terkait industri ataupun pasar modal syariah, pemirsa, jika kita berbicara soal industri ini adalah salah satu industri yang kita tahu memiliki andil dalam perekonomian dan juga pembangunan nasional begitu ya, di mana industri pasar modal sendiri secara keseluruhan memang menyediakan sarana pendanaan dan juga di saat yang sama sarana investasi bagi masyarakat, bagi Anda investor di pasar modal. Dan melihat peran penting tersebut, pasar modal syariah memang perlu dikembangkan secara optimal dari waktu ke waktu dan memang pengembangan yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Namun kita tahu pengembangannya tidak bisa sporadis, harus terstruktur, harus terprogram dengan baik. Oleh karena itu ada peta jalan ataupun roadmap yang dibuat, yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, dan salah satunya ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang membawahi pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Nah, kita lihat bagaimana kemudian sebetulnya roadmap ataupun peta jalan yang memang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun 2020 hingga 2024, dan ini merupakan kelanjutan dari roadmap yang sudah dibuat sebelumnya di tahun 2015 hingga 2019 dengan hasil yang cukup positif. Kita lihat langsung saja roadmap pasar modal syariah 2020-2024 yang juga dapat Anda cermati lebih lanjut di layar televisi. Ada 4 arah utama yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Di mana arah yang pertama yakni pengembangan produk pasar modal syariah, kemudian arah yang kedua penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, kemudian yang ketiga adalah peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah, kemudian yang keempat adalah penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholders. 4 arah ini menjadi arah utama dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, tentunya dengan berbagai program dan juga berbagai aksi yang sudah ditetapkan juga dari masing-masing
seiring arah ini. Jika memang saya bisa berbagi sedikit, pemirsa, ini dari arah yang pertama yakni pengembangan produk pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan upaya untuk mendorong terbitnya produk-produk pasar modal syariah dengan variasi ataupun dengan jenis atau dengan karakteristik yang baru ini terus dilakukan, terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Jika kita lihat, memang market share-nya masih harus terus dikembangkan meskipun dari sisi kapitalisasi pasar ini terus membesar atau meningkat dari waktu ke waktu, karena memang harus ada perbandingan dengan pasar modal konvensional sehingga mampu kompetitif dan sekali lagi menarik minat investor. Nah, dari arah yang pertama ini, langkah yang dilakukan adalah yang pertama pengembangan produk berbasis socially responsible investment dengan nilai-nilai universal yang diterapkan, di mana dalam prinsip kesyariahan sendiri sebetulnya ada socially responsible investment melalui berbagai instrumen seperti wakaf berbasis produktif, yang ini juga bahkan sudah dituangkan dalam beberapa produk pasar modal syariah yang sudah ada sampai dengan saat ini. Namun memang OJK melihat masih perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan produk-produk tadi agar bisa lebih banyak dan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dan juga investor. Kemudian juga peningkatan ragam produk investasi masih masuk dalam arah yang pertama, di mana pendalaman pasar juga dirasa menjadi begitu penting. Harus ada produk-produk baru agar kemudian masyarakat bisa semakin mengenal produk pasar modal syariah, dan suku korporasi retail ternyata menjadi salah satu produk yang ditargetkan oleh OJK untuk bisa diterbitkan, dan ini untuk menjawab juga bagaimana kemudian dominasi investor institusi di pasar modal baik di konvensional maupun syariah, dan retail ternyata menjadi salah satu perhatian utama dalam arah pengembangan produk pasar modal. Kemudian arah yang kedua, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, ada penguatan pengaturan di sana, kemudian pemanfaatan teknologi finansial ataupun Techfin, serta peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di Indonesia. Kemudian masih dari roadmap tadi, pemirsa, di arah yang ketiga, yakni peningkatan literasi dan juga inklusi pasar modal syariah, di mana yang pertama adalah peningkatan pemahaman pelaku industri sebagai ujung tombak. OJK melakukan pendampingan, kemudian selalu meningkatkan kompetensi kesyariahan dari para pelaku industri di pasar modal. Karena kita tahu jika memang pelaku industrinya saja belum begitu memahami secara keseluruhan, belum begitu memahami secara optimal, bagaimana kemudian ini bisa membawa literasi yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua adalah selain pelaku industri, literasi dan inklusi kepada masyarakat, karena memang kita tahu berdasarkan survei nasional di tahun 2016 ini literasinya kecil sekali, hanya 0,02%, dan ini menyebabkan perkembangan ataupun pengembangan pasar modal syariah masih membutuhkan upaya yang lebih besar karena literasinya saja belum begitu besar atau belum begitu masif. Sementara arah yang keempat yang juga tadi sudah kami sebutkan, penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan, ini OJK menyebutkan dalam roadmap-nya sendiri harus dilakukan sinergi dengan regulator atau otoritas terkait harmonisasi kebijakan, kemudian juga sinergi dengan industri dan pihak terkait dalam rangka pengembangan industri halal sebagai ekosistem syariah di Indonesia. Itu tadi perisa peta jalan ataupun roadmap dari pengembangan pasar modal syariah di tahun 2020 hingga 2024. Oke, ada 4 gitu ya. Kalau berbicara mengenai arah ataupun arah dari roadmap pengembangan pasar modal syariah sejauh ini, lantas bisa dijabarkan tidak, Fajar, mungkin perkembangannya lebih detail itu seperti apa? Mungkin dari segi angka atau yang lainnya? Ya, baik. Jika memang tadi kita berbicara soal peta jalan ataupun rencana strategi yang akan diterapkan. Nah, bagaimana kemudian tadi perkembangan pasar modal syariahnya sejauh ini? Benar tadi kata yang Prisa sebutkan, dari angka ini sepertinya indikator utama yang bisa kita perhatikan, di mana dalam 5 tahun terakhir pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, terlihat dari data-data yang sudah dihimpun terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik dari sisi produk, dari sisi kapitalisasi pasar, ini semua menjadi satu capaian positif. Nah, ini kita lihat juga bagaimana kemudian data-data terkait kapitalisasi pasar dari pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama, kami juga sudah persiapkan datanya di grafis, pemirsa dapat Anda cermati lebih lanjut. Dari sisi saham syariah, ini kapitalisasi sahamnya di tahun 2015 hanya 2.600 triliun, sementara di tahun 2020 3.334 triliun rupiah, ini meningkat 28,6% dalam 5 tahun. Kemudian di sisi suku korporasi, ini di tahun 2015 9,9 triliun rupiah, di tahun 2020 30,35 triliun rupiah, meningkat 206,56%. Adapun dari sisi sukuk negara, ini di tahun 2020 mencapai 972,9 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan nilai di tahun 2015, ini meningkat 226,93%. Sementara itu reksadana juga tak kalah, ini mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa signifikan. Di tahun 2020 mencapai
74,37 triliun rupiah, sementara di tahun 2015 11,02 triliun rupiah. 574,86% growth-nya ataupun pertumbuhan dari 2015 ke 2020. Sementara satu hal yang juga bisa di-highlight adalah layanan syariah melalui Syariah Online Trading System atau SOTS. Di tahun 2015 ini hanya 4.908 pengguna, sementara di tahun 2020 ini sudah mencapai 85.891 pengguna atau naik lebih dari 1.000%, tepatnya 1.650%. Jadi memang kita tahu perkembangan pasar modal syariah di dalam negeri begitu masif, begitu signifikan, terlihat dari data-data tadi. Sementara tidak hanya dalam negeri, pasar modal syariah global juga terus mengalami pertumbuhan ini. Jika kita lihat dari 2017 hingga 2019 nilai sukuk yang beredar ini di tahun 2018 bahkan mencapai 470 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian jika kita lihat dari saham syariah di tahun 2018 ini peningkatan kapitalisasinya luar biasa mencapai 38,5 miliar dolar Amerika, dan ini berasal dari 512 saham syariah yang terdapat dalam S&P Global 1200 Syariah Index. Kemudian reksadana syariah juga tak kalah masifnya ini di pasar global juga terjadi pertumbuhan mencapai 102,3 miliar dolar Amerika yang berasal dari 1.545 reksadana syariah. Namun memang perkembangannya tidak begitu mulus begitu ya, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan menyebut pertumbuhan industri pasar modal syariah harus didukung dengan penguatan infrastruktur pasar modal syariah agar semakin nyaman tentunya untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah, Prisa. Oke. Tadi Fajar mengatakan meskipun perkembangan cukup masif baik itu domestik maupun juga global dan memiliki potensi yang juga masih cukup besar, tetap ada tantangan, perjalanan tidak bisa mulus. Anda katakan tadi infrastruktur salah satu yang menjadi penghambat. Boleh dijabarkan lebih jauh tantangan berupa infrastruktur ini dan mungkin tantangan-tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah, Fajar? Ya, benar Prisa. Tantangan-tantangannya memang tidak membuat perjalanan pengembangan pasar modal syariah ini menjadi lancar-lancar saja, tidak membuat ini menjadi mulus-mulus saja. Nah, ada beberapa tantangan yang memang juga sudah dipetakan begitu ya, atau sudah diketahui dari hasil evaluasi pengembangan yang ada, baik dari Bank Indonesia, dari Otoritas Jasa Keuangan, bahkan dari Bursa Efek Indonesia. Ini sepertinya masih cukup senada melihat tantangan-tantangan yang ada, di mana yang pertama adalah rendahnya literasi tingkat masyarakat akan produk dan jasa pasar modal syariah. Nah, ini yang juga tadi sudah sempat saya bocorkan begitu ya, hasil surveinya memang cukup lama di tahun 2016 lalu, masih cukup kecil sekali data dari literasi masyarakat. Tapi memang ini lagi-lagi menjadi tantangan utama bagaimana kemudian otoritas, regulator, pemerintah, pelaku industri bisa terus meningkatkan tingkat literasi ini agar masyarakat semakin paham dan semakin berani dan semakin yakin bahkan untuk bisa memilih pasar modal syariah sebagai salah satu tempat berinvestasi. Kemudian juga tak hanya masyarakat, tadi juga pelaku industri sebagai ujung tombak peningkatan kompetensi syariah ini juga harus terus dilakukan. Peningkatan kompetensi investasi juga harus terus ditingkatkan sehingga akhirnya dua-duanya balance, pelaku industri dan juga masyarakat, literasinya juga cukup bagus, dan kita harapkan adalah inklusi keuangannya, peningkatan pasar modal, pangsa pasarnya atau market share-nya ini juga bisa lebih signifikan. Kemudian tantangan yang kedua, ini juga OJK menyebut kondisi perekonomian yang bergejolak, penuh ketidakpastian, terutama akibat pandemi COVID-19. Ini juga menjadi salah satu tantangan dari pasar modal syariah, baik dari pelaku industri syariah ataupun dari masyarakat yang mungkin saja menganggap kondisi perekonomian tidak begitu oke untuk mulai berinvestasi di pasar modal syariah. Sehingga memang ini harus disiasati, harus dituangkan strategi-strategi khusus untuk bisa menyikapi kondisi perekonomian yang tentunya selalu saja ada mungkin dalam tanda kutip hambatan begitu untuk kemudian menjadi hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi pelaku industri dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tantangannya rendahnya tingkat likuiditas produk, kemudian jumlah dan variasi produk juga perlu ditingkatkan. Sementara yang keempat, dari salah satu produknya saja ada dari sisi sukuk, jika saya bisa spesifikkan, ini biaya penerbitan juga menjadi salah satu hal yang cukup menantang. Ada biaya utama dari penerbitan itu sendiri, kemudian biaya penunjang, serta biaya promosi. Nah, ini yang juga harus bisa dibuat lebih efisien lagi agar kemudian bisa lebih efektif dalam rangka penerbitan suatu produk. Kemudian kesiapan
kesiapan infrastruktur pendukung yang juga tadi sudah kita bahas begitu ya, dan juga sudah saya sebutkan dan Prisa juga kembali tanyakan adalah infrastruktur penunjang. Kita tahu memang semakin ke sini tingkat teknologi semakin baik, semakin mutakhir, sehingga kesiapan infrastrukturnya juga harus diperhatikan, terutama dalam era digitalisasi. Kita tahu masyarakat butuh sesuatu yang mudah dan harus menyediakan atau harus memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa berinvestasi atau aktivitas di pasar modal syariah juga mudah didukung dengan infrastruktur yang tentunya harus disiapkan oleh semua pihak tadi, Prisa. Baik. Nah, seterusnya nih Fajar, siapa saja sih pelaku pasar modal syariah yang turut berperan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia? Oke, dengan tantangan yang ada tentunya pelaku pasar atau pelaku industri pasar modal syariah tetap harus kita apresiasi. Nah, sejauh ini memang berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir tahun 2019 ada sejumlah pelaku industri, diantaranya penjamin emisi efek berjumlah 12. Ini juga dapat Anda cermati di data yang sudah kami sajikan. Kemudian manajer investasi syariah ada 1, Syariah Online Trading System ada 15, kemudian pihak penerbit daftar efek syariah ada 13, unit pengelola investasi syariah ada 59, kemudian bank administrator rekening dana nasabah atau RDN ini ada 3, kemudian bank kustodian ada 15, dan ahli syariah pasar modal 113. Dan sekali lagi memang pelaku industri pasar modal syariah ini sebagai ujung tombak, dan lagi-lagi harus ditingkatkan perannya, kapabilitasnya, kapasitasnya, sehingga memang pengembangan pasar modal syariah bisa lebih cepat dan bisa lebih terakselerasi, Prisa. Ya, melihat sejumlah informasi tersebut, termasuk juga pelaku-pelaku di pasar modal syariah. Nah, apakah industri pasar modal syariah ini berarti dapat berdiri sendiri, Fajar, atau tetap membutuhkan ekosistem pendukung? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik. Apakah kemudian industri pasar modal syariah bisa berdiri sendiri atau justru membutuhkan hal-hal lain sebagai pendukung atau ekosistem lain? Nah, ini kita tahu memang industri pasar modal syariah sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan ekosistem syariah secara keseluruhan begitu ya. Yang ini akhirnya menunjang juga bagaimana kemudian pengembangan ataupun akselerasi performa dari pasar modal syariah. Dan kita lihat memang industri pasar modal syariah ini sendiri tentunya merupakan kombinasi dari sektor real dan juga sektor keuangan, dan ini menjadi peluang yang besar untuk bisa ditingkatkan begitu, karena memang kita tahu pemerintah bahkan sudah membidik industri halal atau industri syariah secara keseluruhan untuk bisa menjadi salah satu penopang dari perekonomian nasional. Nah, pasar modal syariah juga tentunya bisa menjadi jembatan utama untuk akses pendanaan, kemudian juga untuk akses promosi, bagaimana kemudian usaha-usaha ataupun sektor-sektor real bisa kemudian masuk ke dalam pasar modal syariah dan tentunya bisa menjadi lebih besar lagi dari waktu ke waktu, Risa. Nah, syariah tentunya tidak lepas dari nilai halal. Terkait industri atau rantai nilai halal sendiri, bagaimana performanya dalam perekonomian nasional, Fajar? Oke, nah ini juga yang menjadi kaitan dari ekosistem syariah itu sendiri. Industri pasar modal syariah didampingkan atau sejalan dengan pengembangan industri halal di Indonesia atau industri halal value chain yang juga sudah dimuat dalam beberapa pernyataan begitu ya oleh Presiden, oleh Wakil Presiden, bahwa industri halal Indonesia harus bisa menjadi pemain utama di dunia. Nah, kita lihat sendiri bagaimana kemudian performanya sejauh ini dalam perekonomian nasional. Di grafis yang juga sudah saya siapkan, pemirsa, ada satu data terkait pertumbuhan sektor halal value chain versus produk domestik bruto ataupun PDB Indonesia. Dan terlihat ini sebetulnya cukup mampu mengimbangi begitu ya dari pertumbuhan sektor rantai nilai halal di tahun 2017 5,86%, 2018 5,71%, dan di 2019 5,71%. Bahkan pertumbuhan PDB nasionalnya saja masih di bawah level tersebut. Dan di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ternyata kontraksinya juga tidak sedalam PDB nasional, di mana halal value chain ini minus 1,72% versus minus 2,07% dari pertumbuhan PDB nasional. Jadi memang kita lihat secara keseluruhan industri halal ini masih mampu menopang atau berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dan di sana juga termasuk industri pasar modal syariah, Prisa. Baik, kita harapkan perkembangan dari industri pasar modal syariah ini terus berkembang secara masif, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global, Fajar ya. Baik. Terima kasih Fajar untuk sharing informasinya siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama, Prisa. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda pariwara berikut.